Rally Bell, selamat datang di Ngobrol. Ngobrol bareng 10-6. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu, kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama gue Yafi. Gue Andi. Gue Chelsea. Gue Keisha. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita itu bakal ngomongin topik yang cukup umum untuk dibahas. Topiknya itu apa sih, Kay? Topiknya tuh pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual terdengar sangat umum kan untuk dibahas, tapi kita itu bakal bahas dengan sentuhan yang sedikit berbeda, yaitu tentang hubungan baju atau pakaian yang terbuka dipakai oleh korban terhadap pelecehan seksual yang diterima. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, gue bakal tanya dulu nih ke teman-teman gue yang di sini. Menurut kalian tanggapan tentang pelecehan seksual di Indonesia itu gimana sih? Dari Chelsea dulu deh. Menurut lu gimana? Dan kalau pelecehan di Indonesia itu kayak menurut gue tuh kurang diperhatiin ya, karena kurangnya zaman sekarang kan zaman tuh banyak banget tentang kasus pelecehan seksual gitu. Nah, terus walaupun banyak pelecehan seksual di Indonesia ini, tapi belum tentu semua itu keungkap gitu, karena mungkin ada si pelaku yang ngancem gitu buat bungkam apa yang terjadi gitu. Dan walaupun banyak banget yang mengalami atau di TV-TV gitu, pasti ada orang yang kayak pikirannya dangkal gitu, kayak ya itu sih salah lo sendiri, kenapa pakai baju yang terbuka atau gimana gitu, menyudutkan si korbannya. Jadi masih ada oknum-oknum atau orang-orang yang menganggap kalau si pelecehan seksual itu bisa terjadi gara-gara si orang atau korbannya memakai baju yang bisa dibilang terbuka. Ya kan? Nah, kita lanjut ke tanggapan dari Keisha dulu nih. Menurut lo gimana, Kay? Jadi pelecehan seksual menurut gue tuh, menurut gue sendiri pelecehan seksual tindakan yang tidak diinginkan, bahkan bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau merasa terancam, dapat berbahaya bagi si korbannya baik secara fisik maupun mental. Gitu Jadi itu tuh emang bahaya banget, maksudnya kayak mungkin terlihat sepele di mata orang-orang, kayak misalnya si cewek itu nggak ada respon apapun, tapi itu bisa menjadi trauma yang mendalam di si korban tersebut. Iya, benar. Nah, kita lanjut ke tanggapan dari Bro Andi di sebelah aku nih, ya kan? Kalau menurut gua sih nggak jauh seperti kalian dulu ya yang berdua barusan, tanggapan dari yang berdua. Kalau menurut gua sendiri pelecehan seksual itu tidak tergantung dari baju, karena yang pakai cadar atau gamis pun masih kena catcalling. Di zaman sekarang tuh kayak gitu, Bro. Iya, benar. Emang kasusnya itu kalau kalian pernah, nanti kita bakal bahas kasusnya itu di sesi 2 ya. Nanti jadi kalian harus ngikutin kita terus nih. Stay tune. Jadi di kesempatan di sesi kali ini kita bakal bahas secara garis besar kalau baju tuh nggak memengaruhi si pelecehan seksual yang diterima. Seksualnya sendiri, ya. Itu pun pasti bakal mendapatkan gitu. Nah, iya. Nah, kita juga bakal nunjukin suatu data yang kalau kalian lihat itu bakal cukup menarik banget nih. Kita bakal tampilin di layar di sini. Oke, kalian udah lihat? Kita sambil tampilin aja di layar. Nah, jadi di data yang kita ambil, yang paling besar mendapatkan pelecehan seksual itu sebanyak 17,47% rok atau celana panjang. Kedua itu ada baju lengan panjang. Ini tuh berarti kondisinya bukan terbuka dong, baju lengan panjang sebanyak 15,82%. Dan yang ketiga itu baju seragam sekolah. Nah, baju seragam sekolah nih, aku pengen denger nih, kalian tuh punya gak sih pengalaman pribadi kalian tuh merasa dilecehkan, bisa itu secara verbal seperti catcalling gitu kan, atau mungkin dari mata, mungkin kayak mandang-mandang yang harusnya nggak dipandang. Ada gak sih kalian cerita-cerita bisa di-share dong? Nah, dari Chelsea dulu, apa sih? Kalau aku sendiri tuh kan itu juga seragam tuh paling banyak ya, ketiga gitu ya. Nah, aku tuh waktu itu emang lagi pakai seragam dan baru pulang sekolah banget. Terus aku tuh lewat gang sana kan, terus kayak tiba-tiba situ ada pembangunan gitu kan, otomatis ada tukang bangunan. Betul. Aku lewat situ tuh di catcalling gitu, si Neneng ayo sini, nomor aja mana, kayak kesel kan. Apalagi kalau misalnya udah pulang sekolah capek sore bawa tas banyak berat, pokoknya udah capek banget di situ, tiba-tiba di catcalling kayak gitu, jadi kayak apa sih, gak jelas gitu. Gak ada urusan lain banget gitu ya gak sih orang-orang kayak gitu? Iya bener banget, gak jelas. Terus itu kondisinya lu itu ada perlawanan gak sih ke si yang pelaku-pelaku yang ngelecehin lu sendiri? Kalau misalnya aku sih enggak ya, karena kayak udah capek juga dan kayak buat apa sih mereka kayak gitu, kayak capek-capek sendiri ngelawan. Kalau misalnya ya mereka sendiri apa ya, kita susah-susah ngelawan, tapi kalau misalnya dari otak mereka yang emang udah
udah niat kayak Ya, gitu iya. gitu Emang ya. udah sulit gitu ya kan Sulit, otak-otak. sulit. Wah, terus ada nggak? Lanjut deh. Gue mau kemana dulu? Ke kayak lu atau ke Kayak oke, lu. kayak lu? Oke. Nah jadi abis dengar dari yang Chelsea tadi nggak jauh sih ya, cuman ini aku posisinya lagi pakai legging sama kaos biasa doang. Itu tuh nggak ngetat sih ya kalau menurut aku. Sama sih kasusnya tentang lagi ngelewatin si pembangunan gitu. Jadi si tukang kuli ini, aku tuh cuma jalan biasa sore-sore kayak mau pulang lah abis main. Terus si tukang kulinya tuh manggil-manggil, neng, aku ngelirik lah ya, kenapa sih nggak jelas gitu. Terus kayak takut diapa-apain, kayak aku juga gak peduli juga, ya udah jalan aja lah, gak usah nyari masalah lagi gitu. Terus yang lu rasain gimana sih kayak waktu merasa dilecehkan gitu? Itu tuh risih banget ya, kayak gak jelas ini orang kenapa sih tiba-tiba ganggu. Iya Kayak sih, kita gak ada salah iya. apa-apa, dia tiba-tiba kayak gitu. Jelas banget emang. Paham, Gitu paham, sih paham. dari aku. Emang sebenarnya pelecehan seksual itu hal yang harusnya udah nggak terjadi lah di Indonesia. Kalau bisa kita tuh udah sadar kalau pelecehan seksual tuh perbuatan yang seharusnya nggak dilakukan. Kita lanjut ke cerita dari Bro Andi. Gimana Bro? Lo Jadi- punya pengalaman pribadi nggak? Punya. Boleh. Nyambung ke Sunda we nya. So, Kagok ya. Sunda. Nanti ada translate-nya kalau di bawah so. Iya. Jadi bahasa eta teh urang teh pernah keur ulin jeung Nah, baturan. Oke. Lagi banget, motoran ya. Siap. Keur motoran jeung barudak ka suatu tempat dan di posisi itu teh si ada yang manggil waktu orang lagi jalan teh. Lagi posisi pakai jaket, celana levis, sepatu, pakai helm, ya posisi main lah, Iya, setelan iya, main. ngerti. Terus ada yang manggil, suaranya cewek, hey sana, mau kemana? Nah, Nah, waktu gua tengok, nggak ada orangnya tuh. Tapi suara Ini- cewek gitu. Iya, tapi suaranya cewek, ini orangnya nggak Andi ada. bisa jadi digoda sama setan ya, dua alam nih ya, parah. Digodanya sama dua alam guys, Gila. So, beda alam ya. Gimana pas nengok langsung cewek? beda alam. Ceritanya mana ada gitu kan? Iya. Gimana ceritanya di? Gua juga mikirnya tuh gitu, kenapa nya kunaon gitu bet aya. Kagok gitu nya, Dia naon dilecehin sama langsung lu. beda alam. Belajarin sama yang beda alam. Asli. Aduh, Oh, parah. oke. Dari gue sendiri, gue juga punya cerita nih yang bisa boleh. di-share. Boleh, Jadi Sharing. sharing. kondisinya waktu itu tuh aku lagi pakai baju olahraga, ya wajar gak sih maksudnya Iya, iya, cowok iya. olahraga pakai celana pendek, Pendek. itu Wajar. maksudnya bukan Wajar lah. hal yang bisa yang terbuka juga enggak, maksudnya terbuka cuman waktu yang dipakainya tuh pas gitu, gitu. Iya. Waktunya Sama tuh cocok gitu, Iya. biar olahraga pakai celana pendek biar gak gerah kan. Iya. Jadi, aku kondisinya lagi pakai celana pendek, terus pakai baju yang ya baju olahraga pada umumnya kan. Terus tiba-tiba ada nih dua cewek ya kan pakai Scoopy. Tret, lagi lari kondisinya, capek dong, capek. Iya, Capek. Kondisinya capek, juga capek. itu lagi nanjak tuh Iya, larinya. iya. Capek, ada cewek datang berdua nih. Sik. Kenapa nggak barengan aja sama kita? Oh ya, apa ini? Apa ini kayak itu tuh aduh risih banget lah, apalagi Iya, iya, kondisinya iya. lagi capek dan kondisinya aku juga di situ nggak bisa ngelawan karena emang lagi engap banget, bro. Iya, iya. Ya bisa Iya. aja. Udah maksudnya iya udah Posisi fokus udah ke satu lari lah. tujuan aja, udah lari ya udah lari aja yang kayak Iya. gitu tuh udah ya Bodo amat aja. lah. Udah bodo amat bodo lah amat. ya. udah nggak peduli juga. Nah itu jadi pengalaman sedikit cerita sih dari aku, emang pelecehan seksual teh bikin risih nggak sih? Iya, pasti. jelas. Risih banget sih. Ya Komo kan? orang beda alam atau Beda seksual alam, aja. beda alam. beda alam. Langsung beda alam tuh. Nah, kita lanjut ke bahas nih. Menurut kalian ini juga ada data yang kita kumpulin itu cukup menarik. Ya. Menurut kalian waktu yang sering terjadi pelecehan seksual itu di mana? Jadi apakah itu siang hari kah, sore hari atau malam hari? Soalnya menurut gua pribadi nih, Ya. kalau kan banyak orang yang bilang kayak jangan pulang malam-malam. Ya. Kalau Ya. pulang malam-malam tuh Takut takutnya ada ada apa-apa, apa-apa kayak ya. mungkin digoda atau di apa-apain lah. Iya. Puncak Menurut kolot gua- mah cong peuting teuing. Nah, Nah. tong penting-penting bisi ayeuna Ah, naon. eta. Bisa digoda sok tadi ku si Andi. benar jadi alam. jadi Beda kieu. alam euy. gitu. Jadi pokoknya menurut aku sendiri itu pada waktu malam. Iya. Jadi pelecehan seksual tuh terjadi pada waktu malam. Soalnya kondisinya lagi sepi. Menurut lu Iya. sendiri Cel gimana Cel? Kalau menurut gue tuh sore ya, soalnya gue juga ngalaminnya sore gitu. Jadi Oh. otomatis kayak Berarti Pulang berdasarkan sekolah. pengalaman Iya. pribadi Iya. ya. sore aja gitu. Menurut lu kayak gimana kayak? Kalau menurut gue malam sih ya. Kenapa tuh? Karena kalau malam tuh kayak banyak gak sih anak-anak yang kayak remaja-remaja banyak yang nongkrong atau bahkan sampai Iya. bapak-bapak. Iya, iya, Mungkin kayak mereka emang udah niat atau usil emang nungguin cewek yang mau digoda gitu kan. Yang benar-benar udah punya niat ya. Iya. Ya.
Nah, menurut lu gimana nih? Waktu yang sering banget Kalau terjadi catcalling. menurut gua tuh di siang sampai sore. Sampai Siang sore. sore. Berarti siang ke sorean. Iya. Nah, itu ada alasannya nggak? Lu bisa Karena jawab gitu tuh kenapa? kalau menurut gua ya, kalau di siang hari itu kan aktivitasnya dipanas ya. Otomatis kan yang keluar juga pakai baju pendek lah, yang gimana Bisa, lah. nyambung, Bisa, nyambung, bisa, nyambung, bisa boleh. Jadi Jadi- lah muncul urang nama si Ganu buat menggoda. Oke. Jadi gitu mungkin alasannya, mungkin gara-gara siang lagi gerah jadi pakai Iya. bajunya cukup. Iya. Yang cukup terbuka. Nah, jadi kita bakal lihat nih hasil data yang kita kumpulin di tirto.id. Ada satu gambar nih, kita bisa tunjukin juga di sini, kita bakal tunjukin sambil kita ngobrol. Nah, jadi pada waktu pagi hari itu sebanyak 17%, cukup kecil. Pada siang hari itu 35%, pada sore hari 25%, dan pada waktu malam itu 21%. Nah, jadi anggapan aku tentang Iya. kalau malam itu banyak terjadi pelecehan seksual Iya. itu salah guys. Salah. Jadi paling banyak itu siang. Di siang hari. Kenapa nih 35% ini cukup gede nih bisa Iya, dibilang. Kenapa bisa sih menurut kalian aja ya? Iya. Kenapa siang tuh bisa jadi 35% nih? Kenapa bisa yang paling tinggi daripada malam hari? Karena ya orang itu aktivitasnya pasti otomatis siang kan. Nah, Iya. jadi pasti orang tuh bakal berdesakan gitu loh. Jadi kayak contohnya Di transportasi umum. ya, Iya. seksual di transportasi umum Hmm. gitu kan. Pasti siang tuh banyak banget yang ke situ gitu ya buat pergi, dan pasti si pelakunya tuh ngambil kesempatan dalam kesempitan Nah, Mencari-cari Iya. kesempatan Iya. lah ya. Itu emang banyak gitu. Caranya tuh banyak. Iya. pasti. Otak Iya kan? cabul. Otak cabul. Terus menurut lu sendiri gimana Kay? Ada nggak? Menurut gue gak beda jauh ya sama Chelsea, karena emang kebanyakan aktivitas tuh dari pagi ke siang atau siang hari, dan itu tuh mungkin banyak orang yang menggunakan angkutan umum, contohnya kayak bis ya. Di situ kan pasti desak-desakan banget, Iya, lagi iya. rame-ramenya banget orang mau pergi. Terus ini kita ada contohnya dari Kasus. Satu AI. kasus nih Satu yang kasus bisa ya. kita- Satu kasus. yang bakal kita angkat, satu kasus yang bakal kita angkat di sini. Jadi kasusnya itu adalah, kita bisa baca di sini. Kasusnya itu korban itu bernama Ai. Iya. Ya kan? Ai. Jadi for your information aja, kalau Ai itu memakai baju Gamis. yang Iya. cukup tertutup, Yang ya kan? tertutup lah. Tertutup Iya, lah. yang tertutup. Nah, Terhitung jadi tertutup. kejadiannya ini menceritakan pengalaman pahitnya tentang pelecehan seksual yang terjadi di bus Damri jurusan Jatinangor Sumedang ke Kota Bandung. Nah, masih daerah Jawa Barat. Iya. Ya. Jawa Barat. Jadi dia itu mengatakan waktu itu lagi berdesak-desakan. Nah, berarti Iya. ini kan kondisinya mungkin pada siang atau sore hari. Dan ramai banget, dan aku posisinya duduk di kursi. Iya. Tengahnya Damri itu penuh dengan orang yang berdiri semua. Waktu itu aku lagi duduk, di dekatku tiba-tiba ada bapak-bapak, dia berdiri di sampingku. Jadi satu tangan dia, Iya. bapak-bapak tuh Di pulang ke atas. atas dan satu tangannya lagi di bawah. Nah, tangannya si bapak ini usil. Aku tahu itu, padahal tasnya ke depan. Ya, tasnya ke Iya, ke depan. depan. Ya, kayak Tapi tangannya kayak nyenggol-nyenggol bagian dada. Iya, Ya, dua dada. Bagian dada si terlarang. Ai, iya kan? ini. Yang cukup sensitif lah kan. Iya. Terus awalnya aku mikir mungkin karena kedorong orang, tapi lama-lama aku ngerasa kayak disengajain gitu. Iya. Iya. Mungkin tuh. Jadi orang-orang yang kayak gitu punya cara yang udah terscripted gak sih? Bener. Bisa mengambil kesempatan, misalnya orang kayak si Ai ini kan masih bisa positive thinking. Iya, Iya. iya. Karena lagi berdesak. Gimana Karena ya? lagi desak-desak. Terus kan bis tuh kan Posisinya, bakal gini-gini iya. gak sih? Iya. Kayak bakal gitu ngambil Bakal kesempatan sengaja gitu. kesenggol gitu. Nah, tak nyaman, Ai menggeser posisi duduknya dan memindahkan tas. Namun tangan lelaki itu terus berusaha mendekat ke arah dadanya, bagian dadanya. Nah, Niat ya. emang itu udah niat lah, pokoknya udah. Bener-bener otak cabul. Ya. Ketakutan Ai pun diam. Karena ketakutan Ai pun diam, sembari merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak melihat dan tak berani berteriak dan tidak berani melihat wajah si pelaku. Iya. Gitu. Dan itu nggak terjadi satu kali guys. Ternyata 2 tahun kemudian juga kembali terjadi sih. Dan si pelakunya yang Itu sama. pelaku yang sama. Iya. Pelakunya Jadi sama. Pelakunya mungkin sama. ini bisa jadi nggak sih kemungkinan kalau orang ini tuh sebelumnya pernah melakukan hal yang kayak gini juga, namun gak keungkap gara-gara dia tuh terlalu takut. Iya, iya, nggak iya, sih? iya. Bisa jadi loh kayak Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Karena maksudnya gak banyak orang yang mau mengungkapkan kalau mau speak up tentang Iya. pengalaman pelecehan seksualnya. Iya, ya nggak sih? jelas. Merasa kayak tertekan. Iya, tertekan, kecewa pada dirinya Kayak sendiri. Seperti Ai ya. Nah, kalau Ai ini ya udah jadi keungkap lah, seenggaknya Iya. dengan adanya speak up ini si pelaku pun ketahuan Iya, gitu iya. istilahnya. Merasa sadar ya. Jadi ya begitulah, emang otak-otak pelakunya udah nggak bisa benerin. Nah, setahun kemudian bisa dibacain kan nih sama si Chelsea nih.
Dari setahun kemudian pelecehan dengan modus yang sama terjadi lagi. Dan ternyata kata Ai pelakunya adalah orang yang Sama. sama guys Dengan dengan orang yang melecehkan dia pada 2017. Hmm. Namun kali ini Ai tak mau tinggal Tinggal diam. diam meski tak berani berteriak. Ai memilih pindah ke deret kursi paling belakang. Ah. Nah, dari bangku tersebut Ai melihat Predator predator seksual seksual. itu pindah ke bangku kosong di Sebelah sebelah perempuan perempuan lain. lain. Ya. Laki-laki itu pun mengulangi perbuatannya kepada Pada penumpang penumpang itu. itu. Namun Namun Ai Ai diam. diam. Berarti si Pelaku pelaku ini ini udah sering melakukan iya, itu. kayaknya sampai dibilang predator gitu. Iya. Ya, predator Kalau kata tuh. aku ini kejadiannya mungkin udah sering tapi yang speak up itu nggak Cuma banyak. Ai, iya. Nah, jadi kita juga ada data nih, tingginya pelecehan seksual di ruang publik. Nah, Ai tak sendirian. Pada Juli 2019, kelompok organisasi yang berkumpul dalam Koalisasi Ruang Publik Aman mengumumkan survei pelecehan seksual di ruang publik. Nah, survei tersebut menunjukkan pelecehan seksual di ruang publik pernah dialami oleh 64% dari 38.766 perempuan. Iya. Itu angka yang cukup besar di angka Iya, 60% jelas, jelas. Iya. di tempat publik, dan 11% dari 23.400 laki-laki Laki-laki. Iya. dan 69% dari 45 gender lainnya. Iya. Nah, gitulah. Jadi ada 3 lokasi yang menjadi favorit Si para pelaku atau Pelaku. predator Iya. beruk ini. Buaya darat, buaya darat. Nah, jadi ada 3 lokasi nih. Yang pertama itu jalanan umum. Mungkin tadi kayak Chelsea tadi ya kan, jalanan yang Kuli bangunan. Iya. kuli bangunan itu Kuli kan bangunan pasti tuh kondisinya Terbuka, lagi terbuka. Kerja lah, lagi di kerja. jalanan umum ya kan. Iya. Di sebanyak 33%, dan transportasi umum kayak kasus AI yang tadi Iya. sebanyak 19%, serta sekolah dan kampus 15%. 15%. Dalam survei tersebut, para peneliti mengungkapkan bahwa bus adalah transportasi umum yang paling sering terjadi kasus pelecehan seksualnya. Nah, sebanyak berapa? 36%. Diikuti oleh angkot 30% dan KRL 18%. Nanti kita bakal tunjukin datanya di gambar sebelah. Nah, jadi topik yang bakal kita bahas itu bakal berlanjut ke sesi 2. Iya. Nah, di sesi 2 itu bakal bahas apa aja sih? Jadi di sesi 2 itu bakal mengangkat satu kasus yang cukup menarik untuk dibahas tentang ya harusnya Ada. kalian ada Ada. lah ya. Jadi kalian biar penasaran. Stay tune ya, Stay tune guys. Masih berhubungan dengan hubungan Pelecehan baju, seksual. pelecehan seksual dan baju yang dipakai oleh Iya. korban. Korban. Jadi tungguin aja di sesi 2. Terima kasih yang udah dengerin ya kan. Ya. Ada nggak sih kata-kata buat penonton dong? Dari aku dulu. Mungkin dari aku dulu, kalian tungguin aja sesi 2-nya. Terima kasih banget udah mau dengerin ya kan podcast-podcast untuk project memenuhi persyaratan project P5 kita. Semoga kesananya mungkin kita bisa podcast tipis-tipis lagi, kalian Ya. mengangkat topik yang berbeda Ya. ya kan. Mungkin itu aja sih dari gua. Dari Cel ada nggak? Kalau aku terima kasih buat orang yang nonton juga. Semoga kalian juga nonton sesi 2 ya. Itu juga teman-teman kita juga tonton ya. Terima Dari kasih. lu Kay? Buat semuanya yang udah nonton podcast kita, makasih banget ya. Jangan lupa diambil yang positif-positifnya. Nah, Dari lu Di? sekalian penutupan aja ya. Boleh. Hatur nuhun ka sadayana nu tos nonton ieu sadaya. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami pamit undur diri. Kalau maju, saingannya teman sendiri, guys. Iya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.